Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Silahkan kalian cek saja foto profil saya, klik bagian foto profilnya, klik bagian lainnya ataupun bagian video teman-teman ya. Kalian scroll saja di sana teman-teman ya, sampai ke bawah, banyak sekali teman-teman ya. Sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan, ataupun kalau misalkan kalian ingin menyamakan gitu teman-teman ya, ingin mengetahui sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu seperti apa, silahkan disesuaikan saja teman-teman ya. Cek saja video-video saya kalau misalkan kalian sudah mengalami sudah memeriksakan diri gitu teman-teman, terus masih kebingungan dengan sensasi asam lambung, sudah berobat tapi belum membaik gitu teman-teman ya, silahkan cek saja video-video saya teman-teman ya. Kalian sesuaikan saja dengan apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan saja videonya ini teman-teman ya bisa menjadi patokan ya teman-teman ya, bisa menjadi panduan ataupun motivasi bagi kalian yang sedang merasakan sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Ya minimal sekedar menemani kalian lah ya teman-teman ya, yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Di sini saya seperti biasa sudah screenshotkan teman-teman ya pertanyaan teman-teman yang sekiranya sering sekali ditanyakan dan mungkin saja pembahasannya itu sudah jauh ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah ada, sudah lengkap semuanya teman-teman ya. Cuman mungkin saja sudah jauh, teman-teman itu malas nyarinya ya, saya buatkan lagi gitu teman-teman ya videonya. Disimak, dipahami ya teman-teman ya, supaya kaliannya tidak selalu merasa cemas, merasa takut dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini ya. Dan ini teman-teman ya, disclaimer ya, perlu digarisbawahi, saya itu bukan dokter teman-teman ya, saya itu bukan tenaga medis, saya itu juga bukan ahli obat ataupun ahli herbal teman-teman ya. Di sini saya sharing sepengalaman pribadi saya. Dan perlu digarisbawahi juga di sini teman-teman ya, saya itu sharing seputar gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis ini buat orang-orang yang sudah melakukan pemeriksaan fisiknya teman-teman, dan sudah melakukan dan sudah dinyatakan diagnosanya ya teman-teman. Kalau misalkan diagnosanya asam lambung ataupun GERD, insya Allah bisa sharing dengan saya teman-teman ya, sepengalaman saya, ataupun bisa sharing kalau misalkan kalian itu mengalami kecemasan berlebih ya teman-teman, berarti kalian itu ada anxiety disorder gitu teman-teman ya. Biasanya ini sepengalaman saya juga teman-teman ya, waktu saya sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, konsultasi dengan dokter gitu teman-teman ya, dan saya itu dulu oleh dokter itu mau dirujuk ke psikiater teman-teman ya. Kenapa bisa saya itu mau dirujuk ke psikiater? Karena dokter juga mengetahui bahwa kondisi saya itu yang terganggu bukan medisnya, bukan hanya medisnya hanya di asam lambung gitu teman-teman ya, di gangguan lambung. Nah, kenapa saya waktu itu dirujuk ke psikiater teman-teman ya? Saya itu dirujuk waktu itu, dikatakan oleh dokter, Mas mau nggak saya rujuk ke psikiater gitu teman-teman, ke bagian psikiater. Nah, psikiater itu kan tempat konsultasi orang yang mengalami kecemasan berlebih ataupun gangguan pikiran gitu teman-teman. Dan waktu itu saya itu berpikiran, saya itu kenapa dirujuk ke psikiater, saya itu tidak gila teman-teman. Saya merasa saya itu tidak gila. Ternyata kalau misalkan cuma psikiater itu bukan untuk orang gila gitu teman-teman ya. Psikiater itu bukan untuk orang gila, cuman psikiater itu untuk orang yang mengalami gangguan gangguan psikis gitu teman-teman ya, gangguan pemikiran. Kalau ya mungkin ada hubungannya juga dengan kejiwaan teman-teman. Tetapi kalau misalkan kejiwaan itu menurut saya teman-teman ya, yang terganggunya seluruh jiwa kita itu terganggu teman-teman, bukan hanya di pemikiran saja. Sedangkan orang yang terkena anxiety
psikomatis disorder. Menurut saya itu yang terganggunya hanya pikirannya, hanya mentalnya, hanya perasaannya gitu teman-temannya, bukan berarti keseluruhan kejiwaan gitu. Menurut saya teman-temannya, perlu digarisbawahi juga, saya itu bukan dokter teman-teman, disclaimer ya teman-temannya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasannya saja teman-temannya, jangan terlalu jauh ke sana karena itu bukan bukan di luar batas kemampuan saya lah teman-temannya. Apa benar Bang, pikiran juga merusak atau mempengaruhi badan ya? Saya sudah mulai putus asa dengan dengan keadaan ya. Nah teman-temannya, untuk pikiran apakah mempengaruhi ke fisik gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya sangat mempengaruhi teman-teman ya. Ketika kita itu stres, banyak pikiran, apalagi pikirannya ke hal-hal negatif, ke hal-hal yang ke hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya, itu sangat mempengaruhi ke fisik kita teman-teman. Saya juga dulu berat badan saya itu sampai turun teman-teman ya. Saya itu dulu berat badan saya itu sampai 48, 49 teman-temannya saat terkena gangguan asam gatal anxiety psikomatis. Itu awalnya saya itu waktu sehat itu beratnya 55 teman-teman, 55, 56, dan pas terkena gangguan asam gatal anxiety itu turun sampai 48, 49 gitu teman-teman. Dan di situ teman-temannya saya menyadari ya, yang namanya pikiran itu sangat mempengaruhi teman-temannya ke fisik kita gitu teman-temannya, bisa membuat badan kita itu kurus gitu teman-teman. Itu sangat mempengaruhi, selain medis juga pikiran mempengaruhi gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Putus asa dengan yang saya alami ini. Dan untuk keputusasaan teman-teman ya, jujur saya juga waktu terkena gangguan asam gatal anxiety psikomatis itu saya pernah putus asa teman-teman ya. Pernah mengalami ada di titik terendah gitu teman-teman ya. Saya itu dulu itu saat terkena gangguan asam gatal anxiety psikomatis itu, jujur nih teman-temannya, ini sebenarnya aib sih teman-temannya, malu-maluin kalau diceritain sebenarnya, tetapi ini juga supaya menjadi patokan aja buat kalian gitu teman-teman ya. Saya tuh dulu pernah berpikiran teman-teman, itu mau bundir teman-teman ya. Daripada saya tuh pikirnya, aduh daripada saya tuh seperti ini, sembuh enggak gitu teman-teman ya, sembuh enggak, mati enggak gitu teman-teman. Jadi itu kenapa daripada saya mati enggak, hidup enggak, cuma begini-begini ya teman-temannya, begini aja, nggak ada pembaikan, nggak ada kesembuhan, mending saya bundir gitu teman-teman. Tetapi waktu itu ya masih ada pemikiran lah teman-temannya, masih ada semangat gitu teman-teman, walaupun hanya sedikit gitu teman-teman. Terus juga pas sholat teman-teman, pas sholat itu saya sering banget nangis teman-teman ya, sering nangis. Bahkan dulu itu kalau misalkan saya ditengok sama orang tua teman-temannya, itu saya tuh suka nangis teman-teman. Nangisnya apa? Karena saya itu meratapi nasib gitu teman-temannya. Kenapa nih gue harus seperti ini? Kenapa hanya saya yang seperti ini gitu teman-temannya? Saya kalau misalkan lihat orang lain seneng, bahagia, sehat gitu teman-teman ya, terus selalu membanding-bandingkan diri kita itu dengan orang lain gitu teman-teman ya. Nah itu jadi jadi putus asa gitu teman-teman ya. Jadi merasa selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, selalu merasa diri kita itu yang paling menderita gitu teman-teman. Saya pernah ada di titik seperti itu, dan saya selalu nangis teman-teman ya kalau misalkan dijenguk orang tua gitu. Saya selalu ngadu gitu teman-teman ke orang tua, kenapa saya yang harus begini gitu teman-teman ya. Terus juga saya tuh kalau misalkan malam teman-temannya, kalau malam saya kan susah tidur tuh ya, kalau malam susah tidur, pikiran kemana-mana gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan lihat anak istri itu pengennya nangis teman-temannya, bahkan bukan pengen lagi tapi selalu nangis teman-temannya. Kalau lihat anak istri lagi tidur, kita itu nangis. Dan terus juga kita selalu berpikir bahwa kita itu akan mati hari ini gitu teman-temannya. Gimana nih dengan keluarga saya, dengan anak saya masih kecil gitu teman-teman, selalu berpikir seperti itu gitu teman-teman. Itulah titik terendah orang yang terkena gangguan asam gatal anxiety psikomatis menurut saya teman-teman ya. Karena saya pernah ada di titik seperti itu, karena kita itu frustasi teman-temannya, stres ya teman-temannya, sudah berobat kemana-mana, sudah berobat ke dokter teman-temannya, terus juga sudah ke orang pinter, sudah herbal-herbalan, tetapi nggak ada pembaikan. Nah di situ saya merasa frustasi dan merasa merasa diri itu udah nggak guna lagi gitu teman-temannya, merasa nggak ada kesembuhan lagi. Nah saat di situ teman-temannya, waktu itu saya pernah ada di titik seperti itu, dan ketika itu saya bisa bangkit, bisa sembuh itu sebenarnya awalnya saya tuh lagi cari doa-doa taubat teman-teman ya, waktu lagi parah-parahnya, waktu udah putus asa dah gitu teman-teman ya.
soalnya uang udah nggak ada gitu teman-temannya, buat berobat itu uang udah nggak ada ya teman-temannya. Pokoknya untuk berusaha memperbaiki diri gitu teman-teman, berusaha memperbaiki diri itu saya lihat doa-doa teman-temannya di YouTube gitu teman-teman. Nah pas saya lihat doa-doa di YouTube teman-temannya, dan tanpa sengaja yang keluar itu teman-temannya, itu video tentang pembahasan asam lambung GERD anxiety. Saya cari di YouTube tentang asam lambung, tanpa saya cari di YouTube itu tentang sensasi yang saya rasakan. Dulu saya tuh bingung dengan penyakit yang saya derita teman-temannya, saya tuh bingung. Dinyatakan asam lambung oleh dokter itu teman-temannya, dinyatakan gangguan lambung oleh dokter itu, tetapi berobat itu sudah terlalu sudah kelamaan tapi nggak baik-baik gitu, nggak sembuh-sembuh. Terus juga sudah dirujuk ke psikiater, tapi waktu ke psikiater itu saya memang nggak ke psikiater teman-teman ya, karena saya itu merasa saya itu nggak gila gitu teman-teman ya, karena saya itu taunya psikiater itu tempat orang gila gitu teman-teman ya. Tetapi ya akhirnya waktu itu saya nggak ke psikiater, dan saya tuh bisa bangkit, bisa sembuh itu karena di awalnya itu saya lihat video tentang pembahasan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu, sembuh gitu teman-teman ya, sembuh dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Dan saya taunya dulu itu saya hanya terkena GERD ataupun asam lambung gitu teman-teman ya. Maka dari itu saya waktu itu saya tonton videonya, ternyata oh saya itu kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa saya selalu berpikir ke hal-hal yang negatif, terus berpikir ke tentang selalu hal-hal yang menakutkan gitu teman-temannya, hal yang tidak saya inginkan, kematian gitu teman-teman. Kenapa saya selalu berpikir seperti itu, dan kenapa dokter waktu itu merujuk saya ke psikiater? Ternyata saya itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder teman-teman, anxiety psychomatis disorder. Nah saya tahunya dari situ teman-teman ya. Waktu itu dokter nggak mendiagnosa saya itu anxiety, nggak mendiagnosa saya itu psikomatis gitu teman-teman ya. Ternyata saya tahunya dari situ, dan sebenarnya dokter itu menyarankan saya ke psikiater itu ya, sebenarnya dokter sudah tahu bahwa saya itu terkena gangguan kecemasan gitu teman-teman ya, anxiety disorder gitu teman-teman ya. Nah di situ saya memahami video-video ya teman-teman, saya cari pembahasan. Alhamdulillah teman-teman ya, di situ saya mendapatkan pencerahan dan mulai lepas obat teman-teman ya, mulai lepas herbal dan lepas obat itu saya waktu itu pelan-pelan teman-teman ya, satu persatu. Waktu itu saya dikasih obatnya kalau nggak salah 5 teman-temannya, 5 itu sama vitamin gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya lepas obatnya satu persatu, dan alhamdulillah teman-teman, meskipun memang sensasi tetap ada teman-temannya, tetapi alhamdulillah saya rasakan, saya banding-bandingkan itu pembaikannya ada gitu teman-temannya. Sebulan 2 bulan itu saya merasa membaik teman-temannya, karena pikiran saya itu mulai terbuka gitu teman-teman. Oh iya ternyata saya itu ada anxiety-nya, ada psikosomatisnya gitu teman-temannya. Dan penanganan anxiety itu seperti apa, penanganan psikosomatis itu seperti apa, yang dibahas di video di YouTube teman-teman ya, itu saya pelajari, dan ternyata saya bisa menerapkan metodenya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa sembuh, bisa sehat gitu teman-teman ya, berkat menerapkan metode-metode yang sudah saya bahas di video-video saya gitu teman-teman. Video-video yang saya buat ini teman-teman ya, di akun saya itu berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang saya pelajari dari videonya yang di YouTube gitu teman. Bisa sembuh dengan pengalaman beliau, dan saya sehat gitu teman-temannya. Intinya untuk teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, kalau misalkan teman-teman itu sudah dicek ke dokter yang sudah mendapatkan diagnosa gitu teman-teman ya, kalian terapkan juga. Kalau misalkan kalian itu masih berobat nih ya, kalau misalkan kalian itu masih berobat ya, jalani aja pengobatannya teman-teman ya. Kalian ikuti saja arahan dan bimbingan dokter, sharing, konsultasi dengan dokter. Saya itu sebenarnya nggak suruh dijaga pola makan sebenarnya teman-temannya, maksudnya nggak banyak yang dipantang gitu. Sebenarnya kata dokter itu boleh aja makan apa aja boleh teman-temannya, asal yang pedas, yang asam itu dihindari dulu, terus alkohol, terus soda itu dihindari gitu teman-teman ya, kafein itu dihindari. Itu aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan kata dokter nggak banyak pantangan. Cuman waktu itu karena saya itu takut ya teman-teman, terus juga mikirnya nggak apa-apa deh saya banyak mantang, yang penting saya sembuh. Dulu itu mikirnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi ya kalau misalkan pikirannya nggak dikendalikan juga, sebenarnya stresnya nggak terkelola juga teman-teman, kita itu selalu ketakutan ini itu, ternyata ya walaupun kita jaga makan
ya tetap aja teman-temannya pemulihannya lama gitu teman-temannya, kalau misalkan kita tidak menerapkan memahami pemikiran negatif kita gitu teman-temannya. Saya sering merasa takut apa aja tapi kayak orang gila. Iya teman-teman ya, orang yang terkena gangguan aslam God anxiety itu selalu merasa seperti orang gila teman-teman ya. Kenapa selalu merasa seperti orang gila? Karena hal sepele aja ditakutin teman-teman ya, hal sepele aja ditakutin. Contoh aja mandi dulu saya takut mandi teman-teman ya, itu sebenarnya hal sepele loh ya, untuk mandi sebenarnya hal sepele, cuman saya waktu itu takut ya teman-teman ya. Soalnya mikirnya gini, ini kalau misalkan saya mandi ya terus ada keleyangan, terus jatuh, terus pingsan, terus mati gitu teman-teman ya. Itu pikiran saya dulu. Terus kalau misalkan saya mandi terus ada sensasi, karena orang yang terkena gangguan aslam God anxiety itu kalau misalkan mandi teman-teman ya, aslam itu biasanya sensitif ya, sensitif dengan suhu dingin. Kalau misalkan kita mandi terus kedinginan terus ada sensasi, pasti ada sensasi teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Itu ketika saya mandi kedinginan, pokoknya kena suhu dingin lah, nggak terlalu dingin juga pasti ada sensasi teman-teman ya, ada sensasi. Terus mikirnya kalau ada sensasi, nah ya nanti saya begini, nanti saya begitu, terus mati gitu teman-teman ya. Itu ya, jadi ujung-ujungnya takut mati lah, takut pingsan lah gitu teman-teman ya. Itu hal sepele sebenarnya teman-teman ya, untuk mandi itu sebenarnya hal sepele, tetapi waktu itu saya takutkan. Satu lagi teman-teman ya, untuk kita itu seperti orang gila teman-teman ya, untuk keluar rumah aja teman-teman ya, untuk keluar rumah aja kita takut teman-teman ya. Saya dulu waktu parah-parah aja teman-teman, anxiety-nya itu takut keluar rumah, takut ketemu orang teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya mikirnya gini, kalau misalkan keluar rumah terus ketemu orang terus dibilangnya saya itu sakit parah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya itu kan misalkan bilang nih saya itu sakit asam lambung ataupun gangguan lambung gitu teman-teman ya, itu nanti takutnya saya dibilang, waduh gawas loh, asam lambung itu berbahaya, takutnya dibilang gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan saya dibilang seperti itu, nanti kepikiran lagi gitu teman-temannya, nanti kepikiran lagi, wah jangan-jangan bener nih asam lambung itu bahaya dan saya itu akan mati gitu teman-temannya. Jadi ujungnya itu aja gitu teman-temannya. Terus juga kalau misalkan kita itu dikatakan seperti orang gila, itu kita itu sering lupa teman-teman ya, sering lupaan orangnya gitu teman-temannya. Jadi lupa ini sebenarnya karena kita itu terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-temannya. Jadi nggak ada pemikiran-pemikiran yang lain tuh gitu teman-temannya. Jadi apa aja selalu lupa. Dulu saya itu mau makan aja teman-temannya, mau makan itu lupa lah itu. Saya tuh mau ngambil piring teman-temannya, tapi kenapa mangkuk gitu teman-temannya, mangkuk saya isi nasi gitu, teman-temannya. Itu teman-teman salah satu. Dan waktu itu saya mikirnya, waduh jangan-jangan nih saya tuh udah mulai mendekati gila gitu teman-temannya. Ya karena banyak yang dipikirkan itu apa ya, tentang ketakutan teman-temannya. Jadi kitanya lupa, jadi mudah lupa hal-hal sepele aja gitu teman-temannya, jadi mudah dilupakan gitu teman-temannya. Nah buat teman-teman yang terkena gangguan aslam God anxiety, kalau misalkan kalian mengalami sensasi-sensasi yang seperti saya katakan, kalian jangan khawatir teman-temannya, jangan takut kalian gak sembuh, jangan takut kalian itu bakal selamanya menderita seperti ini gitu teman-temannya. Ini supaya menjadi penyemangat aja teman-temannya untuk kalian, bahwa kalian itu sebenarnya baik-baik saja teman-temannya. Kalau misalkan asam lambungnya medisnya gitu teman-temannya, kalau misalkan kalian sudah berobat, sudah dinyatakan oleh dokter itu hanya gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia gitu teman-temannya, kalian gak usah takut ya teman-temannya, gak usah takut. Jangan merasa gangguan yang kalian rasakan itu gangguan yang berbahaya. Gangguan asam lambung dan anxiety itu memang sensasinya horor teman-teman ya. Sensasinya itu luar biasa, seperti kita itu mau mati hari ini juga teman-temannya. Cuman sebenarnya enggak teman-temannya. Kalau misalkan ya, kenapa saya katakan enggak? Ya karena saya sekarang ini masih baik-baik saja, dan kalian itu sekarang masih bisa menghirup udara segar gitu teman-temannya. Itu cuma perasaan kita saja, karena di tubuh kita itu selalu di tubuh kita itu merasakan berbagai macam sensasi yang sangat tidak nyaman, dan sensasi itu sensasi yang baru gitu teman-teman ya. Dan semua sensasi itu banyak lengkap gitu teman-teman ya, dari pemikiran, dari pokoknya segalanya, napas berat gitu teman-temannya, dada berdebar gitu teman-temannya, dan itu semuanya nggak nyaman, dan kita itu menganggapnya bahwa kita itu akan mati hari itu juga gitu teman-temannya, akan mati detik itu juga gitu teman-temannya. Itu yang membuat perasaan kita itu mau mati gitu teman-teman, padahal sebenarnya enggak teman-temannya. Kalau misalkan emang kita itu mau mati, ya harusnya dari
awal-awal gitu teman-temannya. Itu teman-teman pengalaman saya teman-temannya. Dan buat teman-teman tetap semangat ya. Oke teman-teman ya, videonya saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnotis, semoga kalian itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-teman ya. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, dan hari-hari kalian yang berbahagia itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnotis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.